Di video kali ini kita ingin sharing ataupun sekilas menjawab pertanyaan mungkin yang bertanya ini yang sebagai karyawan ataupun yang mahasiswa atau masih di dalam pendidikannya. Sehingga pertanyaannya seperti ini. Bang, untuk kami yang masih terikat waktunya setiap hari di dalam organisasi ataupun sebuah perusahaan. So, apakah kami bisa memiliki usaha walaupun itu dari kecil? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Maka saya akan bercerita usaha kawan kita yang bisa berjalan tanpa dia harus ada di bisnis tersebut. Karena jika dia selalu di bisnis itu, otomatis yang pertanyaan tadi tidak make sense. Tetapi ini adalah bisnis yang semi autopilot. Ya. Yang pertama, ada teman yang memiliki bahkan ratusan ya, ini story real atau real story ya. Dia memiliki ratusan outlet ya. Outlet ini berbentuk warung. Apakah warung-warung ini punya dia? Bisa dia katakan itu warung saya, dan dia tidak bohong akan hal itu. Tetapi kalau ditelusuri mendalam, apakah dia membayar sewa semua ratusan apa itu, atau menggaji karyawan atau yang menjaga itu? Tidak. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Karena kenapa dia bisa mengatakan itu warung-warung dia atau outlet dia? Karena barang dia ada di setiap warung yang tadi. Dan yang ada di warung itu, kalau dia membutuhkan laporan tentang penjualan barang dia, wajib siap yang orang-orang sini. Tanpa dia gaji, tetap siap. Kenapa? Karena sistemnya win-win. Ya, win-win. So, ini sebenarnya kata kuncinya. Jika Anda tidak punya waktu karena Anda mungkin sedang dalam pendidikan ataupun dalam pekerjaan, Anda tidak memiliki waktu untuk menjaga, stay, atau mengurus usaha, maka yang Anda harus pikirkan adalah win-win. Untung ke orang, baru untung ke Anda. Lebih dahulu untung ke orang. Nah, jadi dia mendatangi setiap outlet yang dia kira strategis, yang dia kira bisa diajak kerjasama, yang dia kira outlet ini matching sama produknya. Harus matching, kalau enggak tentu tidak masuk. Dan yang pasti yang bisa diajak komunikasi dan bisa dijelaskan bagaimana. Sehingga dia masukkanlah barangnya di list, di data, dan yang 100 outlet ini berbeda-beda di berbagai daerah, tentu di kota yang sama, siap menjual produknya dan siap memberikan laporan barang dia. Dia bisa saja dia kerja, bisa saja dia istilahnya jalan-jalan atau di rumah melakukan something. Intinya dia tidak harus ada di outlet-outlet 1 harian atau 8 jam, tetapi produknya itu bisa tetap jalan. Itu yang pertama. Ada kisah 100 outlet dimiliki oleh yang kawan yang pertama, yang berbentuk warung ada 100 kali. Yang dimasukkan adalah produk kayak target market dia itu anak-anak. Jadi cabut-cabutan, main anak-anak, cemil-cemilan dikemas sedemikian rupa. Itulah bisnis dia. Jadi harus jelas target market produk itu siapa. Oke? Yang kedua, ataupun yang terakhir, karena kita hanya memberikan 2 kisah. Yang kedua adalah ada satu orang yang masih pemula. Dia lihat bisnis internet
atau kuota internet. Siapa sih di sekarang ini yang tidak membutuhkan internet, paket internet? Pasti semua yang memiliki HP, baik HP jadul ataupun yang paling bagus. Intinya jika tidak ada akses internet sebagus apa, secanggih apapun itu, something wrong, ya. Oke, jadi bagaimana? Dia tetap mencari sebuah usaha yang masih longgar waktu, longgar space tempatnya, dan tidak bertentangan dengan dia, dan bisnisnya ini masih low untuk service. Kita akan jelaskan ini kawan-kawan. Contohnya bisa juga berbentuk, katanya sih, ya, bandrek. Jadi ada orang bisnisnya bandrek, mulainya sore sampai malam. Bandrek kan tidak terlalu sibuk, ya. Jadi dia tawarkan, bro, gimana, lancar? Ya lancar. Itu pasti silih berganti kan, nggak langsung datang. Nah, saya punya ide nih, katanya. Bagaimana jika saya memberikan seteleng kecil untuk Anda, untuk ditaruh ke lapak Anda, dan saya mengisi dengan kartu-kartu paket, ya. Jadi kamu yang jaga serta bisnismu itu. Saya kira nah, jadi intinya seseorang yang memiliki usaha yang masih tergolong santai, tidak sibuk dengan usahanya, dia akan tawarkan idenya, yaitu memberikan seteleng serta kartu paket. Maka dia berkata, kalau kamu mau, ya, aku masukkan, sambil kamu fokus di usahamu, sambil ini ada sampingan. Jika ada pembeli, kasih, maka kita akan berbagi komisi. Mungkin satu kartu 2.000 ataupun dari satu pulsa 1.000, pokoknya kita pikirkan dulu lah istilahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia cari yang berbentuk, ada katanya bandrek, yang sudah bandrek, ada temannya usaha bandrek, so dia kasih di sini di samping usaha styling. Nah, jadi satu orang ini menjaga bandrek, sekalipun kalau ada yang nanya kartu paket, ya yang layani itu. Yang kedua, usaha warung juga, karena warung-warung sembako pasti ada space-nya, dia taruh di dalam warung itu seteleng kecil, ya pasti harus kecil lah, 1 meter, tinggi kira-kira 80. Jadi dia susun 2 rak kartu paket, dia juga jelaskan seperti itu. Saya mau taruh di sini seteleng kecil, ya, kartu-kartu paket. Nah, ya, ibu menjaga, bapak menjaga, jika ada harga-harganya tentu sudah ditaruh sehingga tidak ada yang kebingungan, ya, sehingga terjadilah win-win. Pasti kenapa orang ini mau padahal ada usahanya, karena mereka merasa yang ide yang ditawarkan itu ada win bagi mereka. Kalau nggak ada buat apa kan? Yang kedua, yang ketiga tadi ditawarkan ke bandrek, warung, ataupun ada fotokopian ya, yang tergolong santai lah. Janganlah Anda tawarkan ke rumah makan, karena rumah makan itu ada waktu-waktu khususnya. Contohnya pagi sarapan, siang diserbu orang, sore makan malam. Jadi tidak make sense, bisa-bisa Anda langsung ditolak mentah-mentah. Makanya kita di awal tadi, jika Anda ulangi, kita menjelaskan di situ harus pas tujuannya gitu. Oke, jadi yang masih usaha apalah kira-kira yang masih low service, artinya dia pergerakannya itu tidak terlalu sibuk, biar waktunya lebih efektif dan tempat usahanya makin efektif. Itu katanya, hashtagnya itu perhatian untuk pemilik usaha. Kami menawarkan usaha sampingan untuk Anda supaya tempat dan waktu Anda lebih efektif. Terjadilah win-win. So, mungkin 2 kali sehari dia minta laporan. Dia bekerja, ataupun dia di PT, ataupun dia di sekolah. So, ada usaha, dia tetap melakukan apa yang dia mau. Saya kira di video ini cukup jelas, Anda tetap aplikasikan. Jangan karena aku bilang 2 contoh Anda harus itu. Tidak. Pilih produk Anda. Mau produk apa yang Anda buat. Ya, mau produk apa yang Anda pilih sebagai produk Anda. Cari di mana produk itu bisa ditemukan termurah. Bila penting kerjasama dengan yang memproduksinya atau pabriknya. Ketiga, cari kira-kira kemana produk itu bisa kita kasih
supaya make sense, artinya supaya diterima yang sudah pemilik usaha dan tidak bertabrakan, bahkan mendukung kalau bisa, mendukung usaha yang adanya. Dan waktu dan tempat si pemilik bisnis itu, dengan adanya kita, dengan kita mengasih ide kita, maka dia lebih efektif. Itu saja teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Priyo Tobing selaku CEO INNBT Empatan mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pastikan Anda coba dan mulai.